Adakah Muhammad bin Abdullah termasuk dalam kategori nabi palsu seperti klaim orang Kristen selama ini? Yesus berkata, "Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas." Matius 7 ayat 15. Dalam pandangan Kristen Alkitabiah, nabi palsu adalah setiap orang yang mengaku berbicara atas nama Allah, menerima wahyu ilahi, atau memiliki otoritas rohani, tetapi ajaran, nubuat, atau kehidupannya bertentangan dengan wahyu Allah yang sudah dinyatakan di dalam kitab suci dan di dalam Yesus Kristus. Berikut timeline orang-orang yang mengaku sebagai nabi atau diakui pengikutnya sebagai nabi, utusan ilahi, setelah Yesus yang dalam pandangan iman Kristen Alkitabiah dikategorikan nabi palsu, sesuai peringatan Tuhan Yesus dalam Matius 24 ayat 11 dan 24. Narasi Ali Sina, abad pertama. 1. Simon Magus tahun 40-60 Masehi mengaku memiliki kuasa ilahi. Ditentang Rasul 2 Tudus tahun 44 sampai dengan 46 Masehi mengaku dipimpin Allah. 3. Nabi-nabi penyesat anonim tahun 50 sampai 70 Masehi diperingatkan Yesus dan dicatat Yosefus menjelang kehancuran Yerusalem. Abad kedua sampai kelima. 1. Montanus, lebih kurang tahun 156 Masehi, mengaku nabi yang membawa wahyu roh baru Montanisme. Kedua, Mani, lebih kurang tahun 240 Masehi, mengaku nabi terakhir yang menyempurnakan wahyu sebelumnya Manikeisme. Abad 12 sampai ke-18. 1. Muhammad Ibnu Tumar tahun 1120 Masehi, mengaku Mahdi dan Nabi, pembaru Al-Mahad. 2. David Reubeni tahun 1520 Masehi, klaim profetis politis tentang pemulihan Israel. 3. Solomon Molko tahun 1529 sampai 1532 Masehi, figur mistik dengan klaim nubuat. 4. Sabbatai Zavi tahun 1648 sampai 1666 Masehi. Meski dikenal sebagai Mesias, ia juga membuat klaim profetis besar, berakhir murtad. 5. Jacob Frank tahun 1755 Masehi, klaim wahyu baru, sinkretis, dan kontroversial. Abad ke-19. 1. Joseph Smith tahun 1820 sampai 1830 Masehi, mengaku menerima wahyu baru dan kitab tambahan. 2. Bahaulia tahun 1863 Masehi, mengaku manifestasi atau utusan Allah baru, Baha. Abad ke-20. 1. Mirza Ghulam Ahmad tahun 1889 Masehi, mengaku nabi dan Mesias atau Mahdi. 2. Sun Myung Moon tahun 1954 Masehi, mengaku menerima mandat ilahi untuk menyempurnakan misi Yesus. Abad ke-21. 1. Vissarion Sergei Torop tahun 1991 sampai 2020-an, mengaku nabi atau Yesus baru, akhirnya dipenjara. 2. Apollo Kuiboloi tahun 2020-an, mengaku anak Allah yang ditunjuk dengan otoritas ilahi. 3. Berbagai klaim nabi lokal dan digital tahun 2010 sampai 2025 muncul melalui kultus kecil dan media sosial dengan wahyu baru. Itulah para nabi palsu yang muncul setelah Yesus Kristus. Oh ya, untuk Muhammad terlewat pada penjelasan sebelumnya. Keberadaannya pada abad 6 sampai 7 Masehi, Muhammad bin Abdullah tahun 610 Masehi mengaku nabi pembawa wahyu final yang menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya. Penilaian Kristen Alkitabiah, wahyu final sudah di dalam anak yaitu Yesus Kristus. Ibrani 1 ayat 1 sampai 2. Dari sudut pandang kekristenan, Muhammad tidak diakui sebagai nabi bukan karena sentimen pribadi atau politik, melainkan karena alasan teologisis dan historis yang sangat mendasar. Berikut penjelasannya. Pertama, Muhammad berimajinasi tentang Injil dan Taurat versinya sendiri atau Injil yang lain di dalam Al-Quran, padahal sudah tertulis dalam Alkitab. Tetapi sekalipun kami,
atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Galatia 1 ayat 8-9. Ajaran Muhammad bertentangan dengan inti Injil. Muhammad menolak ketuhanan Yesus, menolak penyaliban, menolak kebangkitan, menolak Allah Tritunggal. Padahal dalam kekristenan, Yesus adalah anak Allah. Yesus disalibkan dan bangkit. Keselamatan hanya melalui Kristus. Islam memandang Yesus atau Isa sebagai nabi besar, namun kekristenan mengajarkan Yesus lebih dari nabi. Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Yesus disembah. Jika Muhammad berkata, Yesus bukan Tuhan, hanya nabi, maka dari perspektif Kristen, Muhammad sedang menyangkal inti iman Kristen, sehingga mustahil diakui sebagai nabi sejati. Klaim Muslim bahwa Muhammad dinubuatkan dalam Alkitab, di antaranya Kitab Ulangan ke-18, padahal konteks Ulangan 18 berbicara tentang nabi seperti Musa yang digenapi dalam Yesus. Kisah Para Rasul 3 ayat 22-23. Kemudian klaim lainnya, Yohanes 14 ayat 16, yaitu Parakletos, padahal Parakletos jelas adalah Roh Kudus, bukan manusia. Itu jelas tertulis dalam Yohanes 14 ayat ke-26. Muslim kalau tidak menghayal, pasti lari-larinya ke klaim kosong, karena tidak ada satupun teks Alkitab yang secara sah menunjuk kepada Muhammad. Selanjutnya adalah standar moral. Tidak diterimanya Muhammad sebagai nabi karena kehidupannya yang tidak sesuai. Bagi para murid Yesus, karena nabi itu utusan Allah, hidup dekat dengan Allah, maka hidupnya pun haruslah baik, meski tetap diakui bahwa tak ada manusia yang sempurna. Karena itu, ketika menyaksikan berbagai praktek hidup Muhammad seperti Muhammad tidur dengan Maria, padahal bukan istri sah, kasus Muhammad dengan Sofia binti Huyai, kasus Muhammad dengan Zainab binti Josh, kasus Muhammad dengan bocah Aisyar, kasus Muhammad dengan jumlah istri bukan 1, 2, 3, atau 4, bukan pula 5, 6, 7, 8, 9, 10, tetapi 11 istri. 11 istri dalam waktu bersamaan pula, maka tidak layak dijadikan panutan dan teladan, apalagi nabi dan rasul. Ditambah lagi pernyataan-pernyataan Muhammad yang menghalalkan darah orang yang tidak beriman kepada Islam. Maka umat Kristiani langsung menolak kenabian Muhammad. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.